Kalau orang yang tangannya ke belakang gini itu katanya kononnya suka gendong tuyul. Jumlahnya bisa sampai 1 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Sahrul dari channel PM Petualang Misteri. Dan pada kesempatan malam hari ini kita bertemu lagi dengan narasumber yang tak asing lagi. Nah, ini yang bernama Mas Asung. Halo Mas, apa kabar? Baik. Nah, Mas Asung ini adalah anak kejawen Mas ya? Iya. Nah, ini Mas Asung ini bisa disebut dengan supranatural apa Mas ya? Jadi supranatural, jadi saya bisa secara tidak belajar atau Secara tidak belajar ya, mungkin dari leluhur ya. Nah, ini Mas Asung, saya dengar-dengar ini ingin menceritakan tentang apa? Tuyul ya? Tentang pesugihan tuyul yang merajalela. Tuyul yang merajalela. Maksudnya gimana, Mas? Maksudnya itu kejadian itu memang berulang-ulang gitu loh. Jadi memang sempat viral pada masanya, pada waktu itu saya merasakan sendiri dan saya juga di keluarga saya juga merasakan gitu. Jadi sangat viral sekali lah. Intinya nanti bisa saya ceritakan dari awal hingga akhirnya. Ini benar-benar bukan rekayasa, ini real atas kejadian saya yang saya rasakan. Oke, Mas Asung, tahan dulu ceritanya. Oke, teman-teman, tanpa basa-basi lagi dan tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita ke narasumbernya, Mas Asung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada teman-teman semua di rumah, dimanapun berada. Pada malam hari ini saya akan menceritakan suatu pengalaman saya yang begitu viral di zamannya. Oke, jadi begini Kang Sahrul ya ceritanya. Saya akan langsung aja ke pola pembahasannya. Jadi gini ceritanya. Jadi saya masih sekolah SMA pada waktu itu, kelas, kalau nggak salah kelas 2 ya. Saya kelas 2 SMA tahun 2023. Jadi kejadiannya itu 2003 atau 2003. 2003? 2003. Pas saya masih sekolah itu kejadiannya, saya juga mungkin ya percaya nggak percaya, saya juga mengalami gitu ya tentang hal ini, terutama tentang keluarga saya dan orang lain lah di sekitar fenomena-fenomena yang di luar nalar gitu ya. Jadi kejadian ini saya rasakan di saat pada waktu saya sekolah dan saya masih suka ibaratnya nongkrong lah gitu di rumah teman, di rumah tetangga sekitar gitu ya ibaratnya. Jadi dimana kejadian fenomena itu memang benar-benar awal-awalnya itu gempar geger. Karena apa? Jadi karena banyak yang, terutama sih itu korban-korbannya itu yang saya lihat itu orang-orang yang memang berkelas lah ya, orang-orang kaya gitu Mas ya? kaya ya, terutama ya. Saya nggak sombong ya, ini saya ceritakan juga, dulu bapak saya masih dinas sosial kan ya. Jadi kejadian keluarga saya memang benar-benar di luar ini ya, itu nggak sekarang ini setiap hari teman-teman. Jadi pindah-pindah gitu orang yang ini. Saya herannya berulang kali saya teliti, saya dengar-dengar yang bener sih zaman sekarang gitu lah ibaratnya. Tapi saya masih sekolah sih, saya nggak peduli ya tentang itu, saya masih belajar ibaratnya. Tapi dengan per periode gitu, itu hilangnya nggak sembarangan hari, pas malam hari Jumat Kliwon. Hari Jumat Kliwon? Iya, itu sering kali setiap hari Jumat jatuhnya sekian, pasti ada yang hilang gitu. Kehilangan apa itu Mas? Terutama kehilangan uang ya. Oh, kehilangan uang? Iya, kehilangan uang. Dan ketika saya pas pertama kali sih si korbannya saya sendiri ya, keluarga saya sendiri itu kehilangan. Jadi dulu itu memang ya, kalau apa ya namanya ya, kalau orang masih menjabat kan sering ibaratnya, bapak saya itu masih bawa ibaratnya dapat gaji TKD tuhnya ya banyak ya gitu kan. Nah itu sering anehnya selembar-selembar teman-teman, 100 lembar hilang. Kok yang tertimpa keluarga saya doang ya? Tapi dengan habis setelah itu kejadian itu, besok ada lagi orang lain gitu.
Nah, rame tuh tetangga-tetangga. Waduh, hilang berapa? Hilang 100. Ya selembar-selembar. Jadi nyicil gitu herannya. Tapi nggak ada orang masuk, Kang. Saya tanya kan, namanya Kang Rudi. Kang Rudi, nggak ada yang masuk rumahnya, nggak ada. Gitu katanya. Pas malam itu juga saya ngelihat seperti anak kecil, pokoknya anak kecil. Wah, kaget saya kan, penasaran. Besok lagi ada lagi tetangga yang seperti itu ya, kasus dengan kasus yang sama lah ya. Itu Mas Asung melihat sosok anak kecil itu tuyul atau apa? Itu saya lihat, baru katanya Oh, baru katanya. dari tetangga. Oh, baru Dari kata tetangga. ya, dari orang Berarti tua. yang melihat tetangga Mas Asung ini? Iya, pelawet tetangga awalnya tetangga kan, lihat gini kan, namanya mulut ke mulut gitu ya ibaratnya. Jadilah terdengar sampai ke telinga keluarga saya juga. Oh gitu ya. Tapi saya percaya nggak percaya, apalagi keluarga saya kan ibaratnya ya, kita iman kita masa sih kan gitu kan. Tapi waktu itu sempat salah menyalahkan, duit bapak gini hilang, disangka anaknya lah segala macem lah. Tapi nggak merasa kita kan, ternyata tetangga juga seperti itu merasakan. Masa iya bareng-barengan gitu kan dalam hati. Nah, saya penasaran, tetangga, orang-orang lah, masyarakat sekitar mengatakan bahwa melihat ada orang yang anak kecil bertanduk lah, macam jenis-jenis ceritanya tuh. Ada yang ya jadi macam-macam lah, ada warna merah, warna hitam, segala macam. Ngelihat ya seperti itu, makhluk itu berkeluyuran gitu ya di sekitar warga setempat lah, berseliweran gitu. Katanya ada yang ngelihat gitu kan, setiap ada yang lihat pasti ada yang hilang duit. Tapi herannya ya itu selembar-selembar dia ngambilnya. Mas Asung sendiri pernah melihat nggak? Saya belum melihat pada itu, nanti saya juga pun baru cerita juga sih ya kan dari warga itu. Nah, di situ saya belum ada rasa penasaran, saya awalnya belum melihat gitu kan, belum penasaran gitu kan, ngelihat warga mengatakan seperti ini, ngelihat makhluk inilah sebagai rupa-rupa lah. Nah, hilangnya itu nggak sekejap itu ya, beruntun lah 100, besok lagi, lama-lama habis tuh duit. Itu yang saya herankan kan, habis. Saya penasaran nih, saya pulang sekolah kan, dulu masih ada teman-teman saya seakrab ya. Saya nanya sama teman saya satu bangku sekolah, ini keluarga lu pernah ini ya? Oh iya pernah juga. Waduh, ngalamin. Percaya nggak percaya, zaman sekarang kan. Coba deh kita cari yuk ya kan, pakai lilin, pakai ini. Katanya kononnya tuyul suka main kepiting. Dulu kan di sini masih area di sebelah itu, sebelum taman masih persawahan gitu ya, persawahan, ada kali dan masih rumput-rumput banyak gitu kan. Wah, dulu kepiting, nama kepiting banyak kan. Coba kita cari kepiting ataupun botol gitu, ternyata pas sudah saya ini emang bener, saya ngelihat dengan mata kepala saya sendiri, cuman samar-samar ya. Lari kan. Lari itu ketemunya juga pun saya masangnya nggak di dalam rumah, Kang, di gang ini nih, gang kecil lewat sini, naruhnya di situ. Oh, naruh kepitingnya di gang ya? Diikat dia. Oh, diikat. Goyang-goyang dia kan. Ternyata bener kan. Tujuannya apa itu, Mas? Kepiting ditaruh di gang? Penasaran, dengan rasa penasaran saya baca-baca. Memancing kali ya? Memancing ya, penasaran. Tapi emang sih sebenarnya sama-sama, nggak kelihatan jebret gitu orang gitu ya. Jadi sekilas aja dia bentuknya seperti asap embun gitu, berbentuk aja kecil gitu, seumuran anak kecil lah, seumuran ya 5 tahunan lah gitu kan. Mainan tuh saya liatin ya teman saya kan, ya lama-lama dia menghilang ya gitu aja. Makhluk halus tuh nggak lama, dia kan lama menghilang. Berarti setelah dipancing pakai kepiting itu, sosok tuyul itu keluar, Mas? Keluar. Oh, keluar Emang berarti. Itu Mas Asung sendiri ngelihat nggak? Ngelihat. Oh, ngelihat. Baru ngelihat ini. Baru ngelihat. Oh, baru ngelihat ini. Iya. Dari awal enggak ya? Belum lihat ya? Awalnya nggak percaya. Oh, awalnya nggak percaya ya, Iya. langsung ya? Saya sampai penasaran aja, kok sering hilang. Kita nggak enak sebagai anak, sebagai tetangga juga kan, hilang. Tersangkanya kita ada macam-macam gitu kan. Ya penasaran, katanya ada. Wah, pokoknya sering habis gajian tuh keluarga saya ya. Di sini nih sampai ditaruh bawang putih, bawang inilah segala macam supaya nggak diambil gitu. Tapi ternyata ada aja suka yang hilang. Bawang putih itu gunanya untuk apa, Mas? Katanya penangkal, sih penangkal katanya. Penangkal. Jadi supaya tuyul itu nggak bisa ngambil. Cuman sih kalau cerita dari orang tua saya ya, masih dinas dulu ya, masih dulu masih menjabat TU. Jadi suka
bawa kan, ibaratnya dapat aja pegangan titipan bendahara gitu kan, suka diplastikin. Kalau dulu tuh duit tuh kelihatan hijau merah itu diplastikin, taruh di bantal. Waduh, kayaknya dihitung kok kurang. Aduh, di situ saya nggak enakan. Padahal kita juga sering pulang pergi sekolah kan, biasa gitu kan. Nah itulah saya penasaran, saya pancing dengan kepiting tadi kan. Ternyata emang benar itu pelakunya nih. Telusurin lagi, saya juga nggak tahu ya, saya nggak kenal ya dengan semua itu, cuman tahu warga sih katanya, ini warga ngelihat kalau orang yang tangannya ke belakang gini itu katanya kononnya suka gendong tuyul, katanya gitu katanya. Cuman kan saya kan nggak kenal kan siapa itu orang yang tak bertanggung jawab lah, saya nggak tahu ya. Nah itu bermula pada awal dulu menjelang malam Jumat lah kejadiannya. Malam Jumat itu herannya dijadwal gitu loh, saya bingungnya. Senin Jumat itu dipilih, tapi kalau hari biasa enggak, aman kita naruh satu barang. Berarti kehilangan itu hari apa aja mas? Senin, Jumat sama hari Rabu kalau nggak salah. Iya, Senin, Rabu. Jumat sama Rabu. Iya, Senin, Rabu, Jumat. Senin, Rabu, Jumat. Iya, itu sering kali. Tapi kalau hari biasa sih enggak, jadi aman, jadi naruh. Makanya kita sendiri, saya pulang dulu masih belum ada tabungan, belum kepikiran untuk terbang ya ke TM. Dulu kan saya masih menadahkan tangan minta gitu kan, masih sekolah belum kerja. Disisihkan masukin ke celengan ayam jago. Saya dulu punya celengan ayam jago tuh aneh, sangat aneh. Ayam jago kan tuh kan kalau cuman dibuka dipecahin kan, namanya celengan yang dari tanah liat tuh kan, paling kalau mau ngambil duitnya dipecahin, tutup rapet kan, masukin aja. Tapi herannya kok berkurang gitu. Nah ini yang bikin aneh, saya rasa penasaran kenapa ini kok duit 2000-an ya toh diambil juga gitu kan. Paling banyak kehilangan tetangga-tetangga Mas Asung berapa jumlahnya? Jumlahnya bisa sampai 1 juta. Wow. Karena dia ngambilnya itu ya selembar-selembar gitu. Oh, selembar-selembar mas ya Iya. kalau tuyul ya? Kenapa nggak sekaligus? Makanya itu saya juga heran, aneh dari situ, selembar gitu kan. Lama-lama dia berkurang kan, pasti otomatis orang pedagang kan menghitung kan gitu. Jadi rame banget pada waktu viral ya. Sampai saya juga bingung, penasaran, duit saya juga berkurang nih 2000, sampai duit logam itu pun habis gitu. Waduh gawat nih ya. Pasang itu ternyata ya bener kelakuan. Cuman seterus saya karena saya masih sekolah kan nggak sampai kepikiran untuk lapor ini. Ya udahlah, saya cuma ngomong aja, oh itu udah gitu doang. Jadi tahu lah, paham lah, tapi dia nggak tahu yang apa bener itu dia apa enggak gitu ya. Pokoknya orang jauh lah gitu. Prosesnya berapa lama itu mas pas tertangkap tuyulnya? Ketahuan itu prosesnya sama Pak Ustadz ya. Oh, Pak Ustadz ya? Pak Ustadz. Jadi kebetulan ada yang memanggil sih, yang bisa lah. Dapat itu dia modelnya kayak apa ya? Tapi sih sebenarnya bukan dapat bentuknya itu, kalau saya gambarkan dia seperti kayak karet kecil gitu ya. Kayak janin yang baru dikeluarkan gitu, kayak orang ibaratnya aborsi dari awalnya itu tuh. Jadi kayak ini jadi tuyul gitu katanya sih dulu, kayak gitu ya. Orang-orang yang mengambil ya, kebanyakan kan kalau dulu itu masih suka mungkin aborsi itu yang diambil, jadinya dijadikan oleh orang-orang pintar tertentu, disesatkan buat tuyul gitu kan, katanya seperti itu, katanya dari orang pintar lah. Nah udah itu ketangkap, saya juga ngelihat itu bentuknya dia kecil, dia kayak janin gitu ya, kayak apa ya, janin yang baru dikeluarkan dari ini ya. Itu tuyulnya itu akhirnya dibawa tahu entah apa ya, terus dibawa sama orang pintar itu, terus dibawa kemana saya juga nggak tahu selebihnya. Yang jelas setelah ketangkep ya aman gitu, ya akhirnya ditelusuri emang orang jauh. Saya juga pelakunya orang jauh mas? Orang jauh. Berarti itu bisa disebut pesugihan tuyul ya? Iya, pesugihan tuyul. Jadi orang jauh gitu, jadi bukan orang Jakarta Timur, jauh, Jakarta mana lah gitu kan, jauh. Jadi kita nggak tahu persis, dan kabarnya memang ya udah ditangani polisi lah terakhir kali gitu. Dia sempat aja sih ngelihat, emang kebetulan orang itu memang
belum untungnya belum sempat kaya raya, jadi ketahuan ya memang biasa aja, cuman ya baru-baru sih itu sih mencoba-coba tuh kayaknya gitu kan, seperti itu. Terus habis itu udah selesai ceritanya, saya nggak tahu gimana lagi prosesnya. Dan akhir-akhir itu memang suka aja, sering banget gitu tadinya, cuman memang saya tanya-tanya lagi gimana prosesnya gitu kan. Tapi memang nggak cuma satu, rupanya banyak ya. Apanya mas? Banyak apanya mas? Tuyul dan itu banyak gitu. Oh ada berapa tuyul mas? Makanya itu mungkin bisa 10 kali. Jadi yang ketangkep baru beberapa aja gitu kan. Masih aja itu berembet itu berkurangnya udah saya selesai lulus sekolah udah nggak ada lagi. Jadi berarti pas Mas Asung selesai sekolah itu udah nggak ada? Udah nggak ada lagi. Pas udah maksudnya selesai sekolah ini pas kelas 3 SMA? 3 SMA. Jadi itu udah ketahuan. Jadi sekalinya dia ngambil, nanti jenjang berapa kali lagi itu beroperasi lagi. Kayak begitu anehnya gitu kan. Jadi nggak. Oh kayak dijadwal berarti mas ya? Iya dijadwal, mungkin saya rasa nggak di kampung ini aja dia mengoperasikan itu, mungkin di daerah lain gitu kali ya. Mungkin saya juga soalnya dulu viral juga, sempat viral gitu. Jadi setiap ini orang curiga, ke pagi-pagi pada belanja, lihat yang ya gitu deh, lihat-lihat dulu orangnya kan. Kalau begini katanya lagi gendong tuyul katanya gitu, cuman nggak langsung ini aja, cuman dilihat aja, pantau gitu kan. Tapi ternyata memang orang jauh yang melakukan itu. Memang orang jauh ya? Iya. Pelakunya mas ya? Pelakunya orang jauh. Saya juga pun ngelihat itu pun dia model wujud bentuknya itu enggak emang bener apa kata warga, beda-beda. Ada yang polos, ada yang ada tanduknya. Itu kalau ditanyakan lagi katanya dari apa ya, dari hasil aborsi lah itu tuyul itu yang belum jadi, yang orang-orang suka aborsi itu digunakan, salah gunakan oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab lah, yang orang bisa dijadikan pesugihan, jadikan tuyul. Makanya ada dulu sistemnya itu ada jual beli tuyul tuh katanya. Jual gitu. beli tuyul? Iya, jadi. Tapi Mas Asung sendiri tahu nggak itu posisinya, lokasinya jual beli tuyul di mana? Apa di gunung? Apa di apa? Itu setahu saya kalau lihat dari kabar berita itu biasanya di gunung-gunung biasanya. Ada yang di gunung-gunung tertentu mas ya? Gunung-gunung tertentu mungkin ada sebagian masyarakat yang ibaratnya masih mempercayai seperti itu, yang ibaratnya dianggap angker lah, ada juru kuncinya dan sebagainya. Itu juga pun tingkat-tingkatan. Kalau menceritakan tuyul itu ada tingkat-tingkat, ada yang sistemnya tuyul yang lama, ada yang tangkapnya, ada yang cepat, ada yang gas, itu berbeda-beda harga. Itu katanya deh. Oh ada harganya juga masih ya, tuyul ya? Dulu ada ya? Viral ya, sempat viral ya. Itu jadi ada orang beli, ada yang murah itu lama, dia proses dia tangkapnya lama, mungkin cara proses dia, cara kerjanya gimana. Jadi si pembeli itu akan memilih bangsa seperti itu dan risikonya sangat berat. Apa mungkin gini mas, kalau yang lama itu mengambil uangnya sedikit, iya. Kalau yang cepat mengambil uangnya banyak, langsung gitu ya? Cepat, dia langsung cepat gesit gitu, gitu. Kalau yang lama paling selembar lama dia prosesnya, sampai beberapa jam gitu baru terkumpul hasil curian gitu kan. Kalau yang agak cepat biasanya nggak cuma duit doang, dia akan perhiasan juga mau diambil gitu. Jadi berarti kalau tuyul itu selain uang, perhiasan juga bisa mas ngambil? Bisa. Dulu pernah ada yang hilang perhiasan di kampung sini gitu. Perhiasan kalung, cincin. Itu biasanya yang mode kelasnya tuyulnya tingkat atas. Oh kelas atas ya, itu kelas ya? atas tuh paling mahal gitu. Ada kelas-kelasan juga mas ya tuyul ya? Kelas tingkatan jenis kelas bawah yang ibaratnya dia suruh kerja tuh lama gitu, prosesnya lama. Jadi kamu harus gini gitu, dikasih unjuk, kamu ini ngambilnya ini, tapi dia lama prosesnya. Jadi daya tangkapnya tuh lama kalau dia tuh. Oke teman-teman, sebelumnya terima kasih buat narasumber kita Mas Asung yang sudah kesekian kalinya Mas Asung tampil di podcast Petualang Misteri atau PM, dan terima kasih sebelumnya. Dan bagi teman-teman yang setia menonton channel Petualang Misteri, jangan lupa mas ya, tekan tombol subrek
like dan komen yang positif teman-teman. Dan akhir kata dari saya Sahrul dari channel Petualang Misteri, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.